Ini sengaja karena kita kajian, jadi saya mau membawa beberapa kitab sebagai referensi. Ya. Sebab kalau ngaji sekarang banyak orang ngaji pilih untung, bukan pilih untung. Ya. Kalau di pengajian DMI itu setiap Jumat pertama kitabnya An-Nashih Diniyah. Ya. Saya sebagai pembantu kiai membaca, namanya mukri. Jadi kalau saya baca kitab saya baca. Beliau yang menjelaskan. Memang beda kalau zaman dulu, zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu, kalau ngaji, yang baca muridnya, yang ngejelasin gurunya. Kalau sekarang, yang baca gurunya, yang terakhir gurunya. Ya. Karena ini live streaming, makanya saya nggak berani kalau tanpa kitab ya. Jadi ini dasar sebagai rujukan, dan kebetulan saya diamanatkan untuk memberikan tema kejar akhirat, dunia dapat. Benar nggak itu? Benar ya. Judulnya singkat nih. Ini kalau buat judul sinetron pas. Ya. Kita suruh mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Di dalam beberapa catatan para ulama, ya, kita ini sebetulnya ada pilihan antara mengejar kehidupan dunia, kenikmatan dunia, atau kita hanya fokus kepada kebahagiaan akhirat. Ya. Nah, Islam yang kita anut sebagai yang komprehensif, memberikan panduan yang jelas bagaimana seharusnya kita menata hidup. Ya. Agar meraih kebahagiaan akhirat, tapi juga mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia. Dua-duanya kita butuh. Tapi ada ciri khas. Ciri khas itu bagaimana kita mendapatkan kualitas akhirat yang lebih baik dari kehidupan dunia. Ya. Makanya di situ disebut doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti di dalam kitab Tafsir Munir halaman 53 nanti saya jelaskan yang terakhir karena ini doa amalan kita. Ya. Jadi kalau langsung doa doang langsung tutup biasanya wassalam selesai. Nah, oleh karena itu ada dalam satu Al-Quran yang sangat relevan ayat ini dalam surat Asy-Syu'ara. Ini ayat turun di kota Mekah. Ketika itu Allah mengingatkan kepada manusia, terkhususnya orang-orang yang beriman, ya, jangan kalian melampaui batas. Ya, melampaui batas artinya yang dikejar dunia aja, tanpa melibatkan akhirat. Orang kalau sudah melibatkan dunia, kemudian akhiratnya enggak, sengsara. Pasti mendapatkan keduniaan silakan, tapi di akhirat belum tentu dia dapat. Disebutkan dalam Al-Quran, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan baginya. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian, enggak seutuh, ya, sebagian dari keuntungan, dan tidak ada baginya satu bahagia pun di akhirat. Al-Imam As-Samarqandi, seorang ulama, banyak menulis kitab. Ya, di antara yang terkenal kitab di pesantren itu, ini kitabnya namanya Tanbihul Ghafilin. Itu mengingatkan kepada orang-orang yang lupa, ghafil, ya, ghaflah. Diganti sama orang kita, gaplek. Makanya orang yang gaplek pasti lupa waktu. Ya, ada teman bertiga, saya panggil satu orang antum nih, jadi nggak? Jadi. Ya, kita ngumpul sambil nunggu sahur. Setelah habis sahur, kita datang ke masjid. Ya, nggak lama habis sahur pada bubar. Ya, nggak datang ke masjid, dia tidur rupanya. Itu namanya ghaflah. Ya,
Jadi goflat tuh kata dasarnya goflat tuh dirubah orang kita gaple. Makanya orang gaple, orang menggaple itu lalai, ya bisa mati. Apalagi balap enamnya mati, udah cerah ya kita ya. Ya balap enam, balap lima mati cerah ya. Nah, saya merangkum ada beberapa ungkapan-ungkapan yang ditulis oleh para ulama terkait ayat ini tentang akhirat, ya, kebahagiaan akhirat. Ada dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Imam Syekh Tantawi. Ini kitabnya agak besar, ya. Dia menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan dua jenis di dalam kehidupan manusia yang amat sangat berbeda. Ada orang yang bekerja demi akhirat akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kalau kita sudah bermuahadah itu kita sudah berjanji sama Allah. Kapan kita berjanji kepada Allah? Saat sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku, aku hanya pasrahkan kepada Allah. Ini kalimat muahadah. Kita udah berjanji sama Allah, tapi terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita masih ragu. Benar apa kagak sih? Gitu. Sehingga ada orang ngomong begini, saya dari dulu sholat nggak kaya-kaya, gitu. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya sakit nggak sholat. Saya tanya, emang sholat untuk memperkaya diri? Enggak. Sholat itu rasa tanda syukur kita kepada Allah, dan memang itu kewajiban kita kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu ada orang yang nggak sholat kaya. Kalau ada orang yang nggak sholat dia kaya, itu namanya istidraj, siksaan yang tertunda. Jadi jangan bangga dengan kekayaan yang ada, tapi kita tidak taat kepada Allah. Beda. Orang yang ahli ibadah dengan orang yang tidak ahli ibadah di dalam soal rezeki itu berbeda. Pak, lah agak ada nyaut. Assalamualaikum. Ah, itu nyaut. Bu, ya kalau subuh ngaji begini nih, ya. Tapi gak apa-apa, ya. Yang mau tidur aja, gitu ya. Sebab orang kalau ngaji itu saking kebanyakan pahala, ya. Kalau kata guru saya dulu, Ki Abdul Abbas, jadi butet, orang kalau ngaji tidur gitu tuh, jangan dibangunin. Itu orang sedang menikmati pahala dari Allah, ya. Karena pahala itu ada di atas kepala, jadi keberatan. Makanya dimerumah. Cuman kita salah menafsirkan. Akan ada orang mestinya sholat itu harus khusyuk. Ya memang sholat harus khusyuk. Kalau orang belajar harus paham. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Cuman kan sekarang kita balik tuh, ya. Ngajinya khusyuk, sholatnya enggak, jadi terbalik. Tapi gak apa-apa, udah tidur aja gitu. Ya. Nah, kemudian Syekh Tantawi dalam tafsirnya dia menjelaskan makna ayat ini sama dalam surat Al-Isra ayat 17. Saya kalau ada kajian begini biasanya seminggu saya udah ngotak-ngatik dong, ya, ngotak-ngatik. Tapi kalau ceramah doang sih, ya namanya ceramah ya, 3 hadis 1 hadis mah keluar dah. Tapi kalau namanya kajian itu nggak bisa, kita punya referensi yang ada, morojinya harus ada supaya kita paham dalam kitab ini. Emang kita mengkaji namanya orang ngaji gitu, ya. Kalau ceramah doang sih namanya siraman. Tahu nggak siraman rohani? Siraman rohani itu namanya nado yang pernah masa buruk, ya, namanya siram. Kita nyiram pohon, ada yang kena, ada yang enggak. Tapi kalau kita membuka kajian seperti ini, insya Allah ada athar, ada bekas keilmuan yang insya Allah bermanfaat. Kadang lebih enak begini, gitu, ya. Makanya ini potongan-potongan ini kitab tafsir Munir juz pertama saya ambil.
halaman 53. Nah ini An-Nashihah Diniyah. Yang satu lagi Tabiul Ghafirin. Saya ambil 4 kitab ini ya. Masalah mengejar akhirat doang itu. Ya. Kemudian saya mencoba merangkum, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah juga para ulama telah memberikan penekanan pentingnya mengejar akhirat sebagai prioritas utama. Jadi jangan seolah-olah kita ini dunia berhasil, kemudian akhirat berhasil. Entar dulu, bagaimana cara kita menghasilkan dunia ini sehingga akhirat dapat? Lalu ada doa di dalam sholat, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu permintaan kita, Pak Ibu. Kalau doa dalam sholat itu kita yakinin benar, itu Allah akan berikan keberkahan dunia dan akhirat, dan Allah akan berikan kemudahan atas segala hajat dunia. Terkadang kan kita cepat-cepat bacanya tuh ya, Firul karena udah merasa hebat sholatnya, bener cepat banget sholatnya tuh ya gitu. Saya pernah ditanya, ada orang sholatnya lama banget gitu. Ya, ada orang yang sholatnya cepat, ada orang yang sholatnya cepat. Dia tanya, ente sholat cepat banget? Nggak apa-apa Ustaz, sebab kalau sholat lama-lama takut digodain setan, katanya gitu. Benar juga ya gitu. Ya. Ada orang yang sholatnya lama digodain setan, tapi pas orang sholatnya cepat takut digodain setan, makanya sholatnya cepat. Hebat juga jawabannya orangnya. Nah, para ulama ini memberikan definisi yang amat sangat baik, mengejar akhirat sebagai prioritas utama yang pada akhirnya akan membawa kebaikan di dunia. Orang kalau hidup keberkahannya ada, itu beda. Ya, makanya Allah sebetulnya enak banget kita jadi umat Rasulullah, semuanya udah disiapin. Ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiban, ya kan? Ya ayuhan nas kulu ya ayuhan nas, ya wahai manusia, apa yang ada di muka bumi ini sebetulnya sudah disiapkan. Di dalam tarikh penciptaan alam semesta, ya, sebelum adanya manusia, Allah sudah ciptakan kebutuhan manusia. Ya. Pertama apa? Gunung. Ini sering saya ulang-ulang nih, supaya kita tahu gunungnya 2, enggak 1, 2. Kemudian ada perairan. Sebelah perairan kanan kiri ada sawah. Ya, ada sawah, di atasnya ada matahari. Kemudian ada hewan-hewan di bawah. Bapak ingat gak dulu masih kecil? Ya, kita gambar sekelas, gambarnya apa semua? Gunung dan pesawahan, sama semua sekelas gambar gunung. Betul gak? Itu awal penciptaan Allah kepada makhluknya. Ini Allah sudah mempersiapkan kebutuhan manusia. Kalau manusia itu bersyukur kepada Allah, nikmat Allah tak terduga. Nah, disebut pendapat para ulama nih dalam kitab Sifat As-Safwah, ya. Ini Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Kata beliau, ya bani Adam, bi dunyaka bi akhiratika tarjamuha jami'an. Wahai anak Adam, juallah duniamu untuk akhirat, maka kamu akan meraih keduanya sekaligus. Artinya dunia ini kita cari, ya. Allah tidak membatasi kita menjadi orang yang kaya, silakan. Ya, coba tempo hari ada yang ngomong orang Islam harus jadi orang kaya, wajib jadi orang kaya gitu ya, ada yang begitu. Kalau yang miskin, dosa nggak kaya gitu ya, bahasanya gitu ya. Karena wajib bahasanya, itu kalimatnya wajib. Hati-hati di kalimat. Kalau kita belajar syababih dalam ilmu balaghah, kalau yang paham itu kaya gitu ya. Nah, umat Islam boleh jadi orang kaya, silakan.
siapa aja boleh, tidak ada larangan. Cuman kekayaan itu bisa dimanfaatkan untuk agama Allah. Nah, disebut oleh beliau, tarjamuha jami'an, maka kamu akan meraih keduanya. Wala tabi'anna akhiratuka bidunyaka fahusruhuma jami'an. Kemudian dan janganlah kalian menjual akhiratmu untuk dunia, karena kamu akan kehilangan keduanya sekaligus. Dunia perlu, akhirat perlu. Ini kalau di dalam kitab ini ada satu riwayat. Ya, biasanya kalau hadis itu kan asbabul wurud ya. Kalau Quran itu asbabun nuzul ya. Dulu ada seorang pemuda ini rajin ke masjid, ibadah, dan enggak keluar dari masjid, sehingga dapat gelar cicak langgar gitu. Apa cicak langgar? Cicak langgar itu artinya dia enggak keluar dari masjid, betah di masjid ya. Wirid di masjid, baca Quran di masjid, sholat di masjid. Dia pengen kejar akhirat ya. Saat itu Rasulullah menegur orang itu, anak muda, wahai pemuda, apa yang kau kerjakan? Saya ibadah kepada Allah dengan wiridan saya, bacaan Quran saya, beriktikaf. Kemudian apakah Allah sudah memberi rezeki kepada sampai saat ini? Belum dikasih Allah. Akhirnya Rasulullah tersenyum, wahai anak muda, ya baik, mulai hari ini kamu nanti ke rumah, ya datang ke rumah. Kemudian anak muda itu datang ke rumah, dikasih 2 ekor kambing oleh Rasulullah. Wahai saudaraku, nih kalau bahasa orang sininya ngangon kambing sana gitu. Ngangon tuh. Nggak lama kambingnya beranak pinak, banyak dijual. Ya, jual jadi orang kaya tuh orang. Tapi ibadah nggak tinggal kepada Allah. Rasulullah menjelaskan, jangan terlalu banyak kita urusan akhirat, tapi dunianya kita nggak perlu. Puasa ya puasa. Ya. Jadi dulu banyak di zaman Rasulullah para sahabat begitu, pengen dekat sama Allah tanpa melewati dunia, tanpa usaha. Ya. Semua akhirnya berusaha dengan kehidupannya masing-masing. Ya, apalagi kita mengenal ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, maaf sebelum saya lanjut, kita sampai jam berapa ya? Gitu. Jam 6, kelamaan kali gitu. Ya, insya Allah bentar lagi kali ya. Nah, biasa orang kalau diajak ngaji kan rada ogah gitu ya, biasanya gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Rasulullah yang terkaya. Ya, paling kaya di Mekah itu paling kaya. Ya. Ya, tanahnya hektaran, duitnya kalau sekarang triliunan, paling kaya itu. Ya. Suatu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orangnya ahli ibadah dan berusaha. Itu semua tanah yang hektaran, uang yang begitu banyak ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf, ikut Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Kata Rasulullah, itu nggak dibawa, kontrakannya udah biarin kasih orang aja. Itu mobilnya nggak dibawa, nggak usah, hibahin aja sama orang. Hebat Abdurrahman bin Auf. Di sini ada nggak yang begitu? Hijrah dari sini, rumahnya ditinggalin gitu. Udah bakal masjid aja dah gitu. Itu mobil bakal operasional masjid aja dah. Ada nggak? Kalau ada cakep. Singkat cerita, dari nol kembali Abdurrahman bin Auf. Kemudian di Madinah ditawarkan oleh sahabat-sahabat Ansar, ya sahabatku, aku punya istri 3, mau nggak dinikahin? Kalau dinikahin pasti mau ya. Tapi yang diceraikan oleh sahabat Ansar itu yang muda. Kalau kita diceraikan yang mana?
Kata Ridwan, kalau kita cerain yang tua apa yang muda? yang tua ya. Tapi sahabat Ansor enggak, suruh milih mau yang mana, silakan, ada yang muda. Ini baru nih, baru 6 bulan. Wah, baru 6 bulan. Ya, akhirnya dikasih satu tempat. Abdurrahman bin Auf menolak, nggak usah ngerepotin, saya akan bekerja aja. Di sini ada pasar di mana? Ditunjukin, tuh ada pasar di Ampera. Ya. Abdurrahman bin Auf mengais makanan-makanan yang busuk, sayur-sayuran yang busuk, dia kerja dibungkus jadi obat. Nggak lama ceritanya kaya lagi. Emang dasarnya Abdurrahman bin Auf uratnya urat kaya. Emang udah dari sononya kan kaya. Kan ada yang dari orang kerja tuh dari pagi ketemu pagi lagi nggak kaya-kaya. Emang uratnya susah aja gitu. Ya. Dari nol lagi tuh dikumpulin semua. Sampai punya kebun kurma, punya gudang yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW dalam satu hadis berkata, barang siapa orang yang memiliki harta kekayaannya melebihi, itu dihisabnya lama di akhirat, akan dipertanyakan oleh Allah sebanyak pertanyaan nanti, dari mana itu hartanya, dikeluarin untuk apa. Saat itu Abdurrahman bin Auf melongo, ya Allah, perasaan harta saya banyak banget itu. Segimana Rasulullah? Ya terserah engkau. Saat itu Rasulullah terus didampingin oleh Abdurrahman bin Auf. Kemana Rasulullah? Itu pohon kurmanya, pohon duriannya, pohon jeruknya, kebun-kebunnya, kontrakannya, gudangnya nggak diurusin lagi. Lama bertahun-tahun itu kurma busuk. Abdurrahman bin Auf di masjid aja udah ibadah, ya Nabi dekat sama Nabi. Suatu saat, ya negara tetangga, seorang raja punya bininya sakit. Ya. Bertanya kepada orang pintar, obatnya apa supaya bini saya sembuh? Kata orang pintar, ini cara sembuhnya dengan memakan korma busuk. Memakan korma busuk. Raja itu datang ke kota Madinah. Siapa di sini yang punya korma busuk? Orang pada dengar. Itu ada di gudang. Bertahun-tahun itu korma busuk. Punya siapa? Punya Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, mana orangnya? Dengan Nabi lagi di masjid. Singkat cerita, diborong tuh korma busuknya. Kaya lagi nggak? Kaya lagi nggak? Kaya. Emang dasarnya kaya. Kenapa? Ada keikhlasan saat dia beribadah kepada Allah. Dunia ikut nggak tuh? Ikut. Makanya para ulama menyebutkan kalau pengen kaya bertawassulnya kepada Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ya. Begitu hebat orang kalau sudah dia sholat, ada sifat mu'ahadahnya, ada sifat mujahadahnya, ada sifat muraqabahnya, sehingga yakin apa yang diusahakan di dunia pasti akhirat dapat. Kan ada orang yang ngejar dunia doang, akhirnya akhirat nggak dapat. Keberkahan itu kan punya nilai tersendiri. Ya. Nah, yang kedua, di dalam ayat itu ada penjelasan dari Auf bin Abdullah. Ad-dunya mamarrun wal akhirati marji'un wal qabru barzakhun bainahuma. Dunia ini adalah tempat perlintasan, sedangkan akhirat adalah tempat kembali. Ya. Tuh. Faman talabal akhirata lam yuqtu rizquhu. Nah, ini dan kuburan itu adalah pembatas di antara keduanya. Barang siapa mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Ya. Ini kesimpulan, ya, kesimpulan dari beberapa kitab yang saya coba ambil, ya. Nah, di sini Auf bin Abdullah mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, ya. Jadi kalau dunia ini dijadikan sebagai genggaman, repot. Jadi dunia ini sarana kehidupan. Tujuan hidup apa? Akhirat. Kalau dunia dijadikan tujuan hidup, mati iman.
Ya, semua gelap. Ya, gelap, diambil semua ya. Ya, Masya Allah. Nah, ada dalam satu kitab lagi disebutkan dalam Abu Sulaiman Ad-Darani, "Idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tazhabuha." Ya, kalau bahasa Arab kan hati-hati nih. Di banyak orang Arab di sini kan gitu. Takutnya salah baca huruf, salah makna ini gitu. Ya. Jika akhirat berada dalam hati, maka dunia akan datang mendesak. Cepat. Ya. Wa idza kanatid dunya fil qalbi lam tashabhal akhirah. Namun jika dunia berada dalam hati, akhirat tidak akan berdesak. Jauh. Ya, bahkan di annal akhirata karimatun wad dunya ladzimah. Karena akhirat itu mulia dan dunia itu hina. Ad-dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu permainan. Apa buktinya permainan? Ntar ada ketawa, ntar ada nangis, ketawa lagi, nangis, ketawa lagi, nangis. Coba kalau ketawa aja, nggak ada nangis, gila. Pernah nggak lihat orang gila nangis? Ada nggak orang gila nangis? Nggak ada, dia mah senang aja hidup. Inilah dunia. Ada tawa, ada sedih, ada sedih, ada tawa. Kalau ketawa aja repot. Ya, makanya kalau ada orang ketawa aja nggak sedih-sedih, ya itu bagiannya gitu. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan, Abu Sulaiman Ad-Darani menekankan pentingnya prioritas akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Pak, ada satu buku dalam kitab, itu buku yang ditulis oleh Yawaraham Ki Abdul Marwah Gusturnya. Itu kalau beliau bilangnya panen, ya kita menanam, nanti panennya adanya di akhirat. Dulu ketika di Jombang Tebirang tahun 86-87 lah, saya sempat beliau mengajar itu ya, Tebirang 86-87 lah, saya kelas 2 aliyah gitu. Ya. Nah itu beliau mengingatkan, waktu itu beliau ngajarin mantik. Kalau mantik susah tuh, ya berhafal itu di luar kepala. Ya. Saya bukan mengagumi, memang itu guru saya misalnya ketika beliau baca kitab itu, Masya Allah luar biasa cerdasnya itu. Ya, kita baca salah, takut salah. Ya katanya begini, udah tuh baca kitabnya bacaannya nggak apa-apa salah, orang nggak ada barisnya, gitu ngomongnya. Ya, nggak ada barisnya, kitab kuning nggak ada barisnya, baca aja, nggak apa-apa kalau salah gitu. Kecuali udah ada barisnya masih salah gitu. Nah akhirnya itu ada motivasi, bagaimana kita bisa baca kitab ini, ya harus belajar. Ya, gitu. Nah, jadi begitu. Jadi ketika fokus kepada akhirat, dunia ikut, tadi nggak bakal bisa tinggal, itu otomatis Pak. Ya. Kemudian yang keempat, ini pendapat Al-Imam Yahya bin Mu'adz, ya. Ayyuhal muriduna in turidtum ila talabid dunya. Wahai orang-orang yang mengingat akhirat, jika kalian terpaksa mencari dunia, maka carilah. Ya. Cuman beliau pesan, fatlubuha wala tuhibbuha. Tapi jangan mencintai. Cukup sekedar. Hidup yang enak kan cukup, ada, benar nggak? Iya, ya kita mau jalan-jalan, pas duit ada, ya kan? Nah, pas mau jalan-jalan, keluarga pada sehat semuanya, pas aja udah cukup aja ada, ya. Kemudian kata beliau, wa ashghilu biha abdanakum wa alqu bi ghairiha qulubakum. Masya Allah. Sibukkan badan kalian dengan dunia, tetapi gantungkan hati kalian pada selain akhirat. Ini bahasanya halus, tapi mengena, ya. Artinya mafhum mubalaghahnya masuk banget gitu, ya. Kalau ini bahasa Arabnya gitu.
Kenapa? Fa innaha daru mamarrun wa laysat bidari muqarrar. Ya Allah, karena dunia ini adalah tempat perlintasan, tempat mampir doa, ya. Bukan tempat menetap. Makanya ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat, alam ruh. Alam dunia tinggal nunggu alam barzah. Ya, kalau undangan kematian kita udah punya semua, udah dapat. Ya, undangan kematian itu apa? Ya. Satu tanda orang yang sudah diundang kematian oleh Allah, rambutnya udah putih, kayak saya dia putih. Itu undangan namanya. Ya, undangan. Ya. Yang kedua, undangan kematian itu tenaga diambil oleh Allah, dikurangi. Ya, dulu naik motor dari sini ke puncak, wah, sekarang wah. Yang ketiga, undangan kematian, wajah penuh lurunya, kekuatan gigi mulut kita udah nggak kuat. Ya, dulu makan biji ketapang kuat kita ya. Sekarang kuat nggak kira-kira makan biji ketapang? Jangan coba-coba. Kita dulu masih muda makan apel, enak banget. Coba sekarang makan apel, nyangkut gigi kita. Itu tanda. Sebab begini, suatu ketika Nabi Israel penyambut roh datang ke rumah Nabi Yakub. Datang ujung-ujung datang. Kata Nabi Yakub, wahai Israel, kamu kesini mau ngapain? Mau main doang? Apa mau nyambut roh? Ya tiba main doang sih. Oh begitu, ya udah. Sebab gini, kalau kau punya roh, saya siap-siap dulu. Nggak bisa gitu. Makanya kalau kesini lagi, WA dong, SMS. Jadi kan saya siap. Kata Nabi Yakub, ya udah kalau begitu, kayak gitu ya. Kemudian selesai pulang, gak lama seminggu datang lagi Israel. Ya Israel datang lagi. Ente mau ngapain kemari? Gitu. Dapat nih mau ngasih undangan. Saat Nabi Yakub membaca surat undangan itu, maka muncul ayat wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mati nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kan sudah ada yang bilangin, kalau kemari SMS dulu, WA dulu, ya paling nggak kan disiapin, ya. Nah begitulah. Nah, kemudian ada beberapa pandangan yang berikut, ya. Ini ada ulama menguatkan pentingnya akhirat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20, tafsir Syekh Tantawi mengejar kebahagiaan akhirat akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Yang pertama, pandangan ulama menguatkan pentingnya akhirat. Ini adalah amat sangat penting untuk mendorong, memotivasi kita semangat ibadah kepada Allah. Artinya, jangan dunia mulu kita cari. Ya, akhirat itu perlu. Makanya setiap kita beramal, setiap kita bekerja, tanamkan niat bahwa kerjaan kita ibadah kepada Allah, sehingga punya nilai pahala akhirat. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini rangkuman selesai. Ya. Nah, tadi saya sampaikan ada satu doa yang nggak boleh kita lepas supaya doa kita yakin. Terkadang kita ada doa, cuman kita nggak tahu maknanya barangkali. Tapi supaya meresap aja. Tadi doa terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikan saya kebahagiaan. Jadi tujuan hidup dunia itu bahagia, bukan senang. Semua orang bisa senang. Bisa nggak orang senang? Padahal dirinya sedang menderita. Ya, dibuat-buat kesenangan, tapi kebahagiaan nggak bisa dibuat-buat. Ya. Ya Allah, berikan kehidupan kami dunia akhirat kebahagiaan. Nah, di sini sebutkan apa yang harus kita isi dalam kehidupan dunia ini supaya kita dapat kebahagiaan. Yaitu ilman. Isi dunia ini dengan ilmu. Yang kedua, wa ibadatan, ibadah.
Dan ibadah memang perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Kemudian ismatun minadz dzunub. Tinggalin perbuatan dosa. Ya. Ini kalau kita mendapatkan kebahagiaan dunia. Wa syahadatan, mati syahid, ya, mati yang mulia. Karena syahid itu, orang yang syahid punya tingkatannya di bawah nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 ada kenikmatan. Mudah-mudahan kita mati syahid. Ada mati syahid, ada mati sangit. Beda main nama ya. Syahid ada sangit tuh, ya, mati konyol maksudnya. Wa ghanimatan, ya Allah berikan kami kebahagiaan dunia. Bagaimana cara supaya kita bahagia dunia? Wa ghanimatan, punya harta. Kalau harta nggak banyak nggak apa-apa ya, gitu, ya. Yang penting ada, gitu ya. Ntar mau lebaran, THR ada, begitu aja kan. Namanya ghanimatan. Kemudian wasihatan, sehat. Ya. Ada juga orang yang sehat badannya, ya, hartanya banyak, itu lumayan paling enak udah. Yang enak kan badan sehat, duit banyak, itu aja. Ya. Ini sehat nggak penyakit mulu, duit kagak, ya ampun dah. Tahu ampun, lemas, perasaan dunia kecil banget. Ya. Ini kebahagiaan, wasihatan, wakifafan, cukup, merasa cukup. Ya, cukup itu berkah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, udah cukup. Ya, gitu. Wa taufiqan lil khair, dan kemudian dia mendapatkan taufik, petunjuk yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung ilman wa ibadatan wa ismatan minadz dzunub wa syahadatan wa ghanimatan wa sihhatan wa kifafan wa taufiqan lil khairat. Ada 8. Ini yang harus kita isi dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Coba tinggal 1 yang belum. Wa syahadatan, mati syahid. Itu doang yang belum. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu makanya udah ada di sini semua nih. Ya, tinggal 1 doang, wa syahadatan. Tinggal tungguin aja udah. Ya. Kemudian wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan akhirat. Apa itu kebahagiaan akhirat? Ai jannatin wa na'imuha dalam tafsirnya. Ya, supaya yang ada di dalam surga itu kita bisa nikmatin. Kenapa kita bisa menikmati dalam surga? Karena hasil dunianya bagus. Kalau hasil dunianya nggak bagus, bukan tujuan akhirat, bukan jannah tepatnya, an-nar. Bapak Ibu, ada satu kitab. Semua orang kita ini masuk Islam, kecuali dia tidak keluar dari Islam. Ada orang yang bisa menikmati surga, ada orang cuma masuk surga, tapi nggak bisa nikmatin. Di situ aja kunceng, ya, kayak di masjid gini, masjid itu ada di dalam, ada di luar, ya kan? Kalau di dalam sama di luar enakan mana? Iya, lebih adem, nyaman, ya. Mungkin kalau di luar karena nggak biasa pakai AC kali, ya, gitu. Itu bedanya begitu aja. Jadi ai jannatin wa na'imuha, yang berikutnya wa qina azabannar. Ini tafsirnya ai idfa'an al-azab, ya Allah. Mudah-mudahan Kau jauhkan kami dari siksaan api neraka. Kalau kita sudah berdoa idfa'an al-azab, itu ketakwaan kita tinggi. Ya. Sehingga ada orang yang berputar-putar doanya sampai 3 kali. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Ya. Seperti itu ada orang berdoa, kemudian dia meneteskan air matanya. Ya Allah, karena memang itulah yang kita inginkan, supaya kita tidak mendapatkan siksaan dari Allah. Berharap apa yang kita lakukan di dunia ini semua Allah berikan kesempurnaan. Ya, seperti kita sempurnanya dalam doa. Ya, makanya ada doa kan, Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana wa siyamana wa ruku'ana. Ada kalimat yang indah, wa tammim taqsirana. Ya Allah, kalau ada yang kurang, sempurnain apa? Bahasa kitanya begitu. Ya,
Yang namanya kurang pasti ada nggak sholat? Ya, apalagi sholat tarawih buru-buru bisa aja ketukar subhan rabbiyal azim dipakai subhan rabbiyal a'la. Bisa jadi. Ya, kemarin saya sholat tarawih ya, nah, karena bacaannya Quran ya bagus, hafalan Quran gitu. Cuman sayangnya di belakangnya nggak ada yang tambih, nggak ada yang ingetin ya. Nah, ada yang sebelah sonanya rada-rada ekstrim ya. Setelah sholat yang ngomong, gua kata juga apa, jangan panjang-panjang suratnya gitu. Kan ekstrim tuh namanya. Nah, mendingan alhaqum takasur gitu ya. Nah, itu ada yang model begitu. Jadi kalau misalnya imamnya hafal Quran bagus, tapi di belakangnya ada juga yang hafal Quran supaya ada yang ingetin gitu. Yang namanya sholat kan hati kadang ngomong juga, bukan benerin, gua agak apa ya. Ada yang gitu, pasti ngomong kalau nggak ngomong gitu. Kayak diingetin kita nggak apa, nyeletuk lagi gua kata juga apa yang panjang-panjang ayatnya ujung kan. Ada yang begitu ya gitu. Bukan di sini mah hafal semua aja sama gitu. Ada satu lagi yang unik ya. Ini pakai Quran depan, diri pakai Quran nih, Quran. Emang benar tuh kenyataan saya lihat. Ya saya di belakang, saya nggak mau jadi imam. Kalau imam juga, tarawih juga, ceramah juga, capek lah. Gitu. Jadi imam pakai ayat, pakai Quran. Kipas angin di atas. Kipas angin, wah, udah ini kan kekumpet kemana-mana. Waduh. Dia menerusin lupa, udah takbiran Allahu Akbar, langsung aja Allahu Akbar. ya banyak begitu suka duka kalau kita keliling-keliling muter-muter ada gitu. Ya. Pas lagi di pertengahan sholat ada yang batal. Ya, nah di belakangnya nggak ngerti. Ya, dia diam aja, ya kan? Makanya maaf. Kalau bisa, kalau di belakang ada, di depan imam, di belakang imamnya ada yang ngerti soal fikih dalam sholat, takutnya nggak paham. Satu, ini imam, ya boleh berbagi pengalaman nih dulunya. Imam baca sholat, baca surat, sujud tilawah. Ya, wasjud waqtarib, langsung dia sujud. Makmumnya nggak paham, teriak subhanallah gitu. Ya Allah, ini yang on imamnya atau makmumnya gitu ya. Jadi yang aman. Ketika kita ingin membaca surat tilawah yang ada sujud tilawah, diumumin kepada jamaah, saya akan membaca surat tilawah. Nanti kalau ada kalimat-kalimat usjudu atau wasjud waqtarib, kita langsung sujud gitu. Oh, makmumnya jadi paham. Oh, ya udah gitu. Jadi ikut tuh. Sebab kalau nggak dikasih tahu juga, rame. Yang ibunya tepuk tangan aja, begitu aja, bapak-bapaknya takut, ya. Jadi semuanya kacau tuh soalnya. Jadi wasjud waqtarib langsung sujud. Kemudian berganti ayat-ayat lain. Sedikit cukup, mohon maaf kalau kelebihan ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebetulnya masih banyak yang harus saya bahas, tapi mengingat waktu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim wa fadla ya rahim Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi musatil Fatihah ya farijal ham ya kashfal ham ya mali 'abdi ya ghafir ya rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tahlilana tasbihana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al awladana kulluhum salihan wa ta'atan warzuqhum wasi'an wa 'ulumhum katsira wa quluhum zakiyya wa quluhum nura wa jasadun sihhatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.